نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته. اللهم اجعل ما تعلمنا حجة لنا ولا علينا. أما بعد, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membaca kitab Matan Ghayat Taqrib dalam fikih Syafi'i, masuk Kitabul Buyu'. Yang kemarin kita sudah bahas tentang riba dan bahaya riba, baik untuk pribadi maupun masyarakat di dunia maupun di akhirat. Kita lanjut ke riba yang terjadi pada jual beli. Berkata Syekh rahimahullah taala, wa riba fi dhahab wal fiddah wal mat'umat. Riba itu terjadi pada emas, perak dan makanan. Emas, perak dan makanan. Termasuk juga emas di sini adalah semua barang berharga, baik itu mata uang, cek, saham, dolar, rupiah, yen, rial dan yang lainnya. Ini masuk dalam barang ribawi. Kemudian juga termasuk juga di sana adalah makanan, terutama makanan pokok yang bisa untuk disimpan. Ini masuk di sini adalah barang ribawi. Wala yajuzu bai'u dhahab bil-dhahab wal fiddah kadzalik illa mutamathilan naqdan. Tidak boleh kita menukar emas dan emas, karena zaman dulu barter. Tidak boleh kita menukar emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali harus mutamathilan, harus sama dia, mutamathil, sama beratnya, sama timbangannya, sama takarannya. Naqdan, kemudian syarat yang kedua harus tunai. Harus tunai. Karena inilah barang riba. Sebagaimana hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhahab bil-dhahab wal fiddah bil-fiddah. Baik, ad-dhahab bil-dhahab, emas dengan emas. Wal fiddah bil-fiddah, perak dengan perak. Wal bur bil-bur, gandum yang bagus, yang super dengan gandum yang super. Wasyair bisyair, gandum biasa dengan gandum biasa. Wa tamar bitamar, kurma dengan kurma. Wal milih bil milih, garam dengan garam. Bagaimana? Mislan bimislin, kalau ditukar emas tukar dengan emas, emas tukar perak dengan perak, garam dengan garam. Kemudian kalau kita beras dengan beras, maka dua syaratnya, mislan bimislin sawaan bisawa, harus sama ukurannya, harus sama ukurannya. Kemudian yang kedua, yadan biyadin, langsung tunai, langsung tunai. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa syi'tum idza kana yadan biyadin. Rawahu Muslim. Jika barang-barang ini, jenis-jenis ini berbeda, maka juallah sesukamu, yang penting dia harus tunai. Jadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam barang-barang ribawi di sini, emas, perak, termasuk juga semua mata uang. Tidak boleh kita tukar 10.000 uang kertas dengan uang logam 20.000, tidak boleh. Riba, yang 10.000 ini riba, karena ini adalah barang riba, mata uang. Terutama yang sering terjadi pada penukaran pada hari Idul Fitri, ya, tukar uang 1 juta dengan uang recehan 900.000 misalnya, atau 950.000, maka yang 50.000 itu riba, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Walaupun jasa ini merebak di kota-kota, tapi tetap ini adalah salah satu contoh penukaran ribawi yang diharamkan dalam Islam. Karena mata uang ini termasuk barang ribawi. Ketika ditukar barang sejenis, ada 3 syarat. Yang pertama, al-mumasalah, harus sama ukurannya. Kalau 10.000, 10.000 tukarnya.
Atau ada uang kertas masih baru 10.000 ditukar dengan uang kertas 10.000 tapi sudah lecek, ditukar dengan uang kertas yang sudah lecek 20.000, ditukar dengan uang 10.000 yang masih baru kertasnya, maka ini juga riba karena tidak sama. Harusnya 10.000 tidak pandang di sini apakah barangnya itu masih bagus atau sudah jelek. Ini maksudnya. Ini syarat yang pertama, harus sama ukurannya. Karena Nabi SAW mengatakan yadan biyadin. Yadan biyadin, mislan bi mislin. Harus sama ukurannya. Kalau yang ditimbang dengan gram, harus sama-sama gramnya. Jangan gram, timbangannya gram, kemudian ditukar dengan timbangan yang kilo atau liter, tidak nyambung. Contoh, kita mau tukar 1 gram emas dengan 1 gram bensin misalnya. Emas dengan 1 gram bensin, ini juga tidak boleh walaupun berbeda jenis. Kenapa? Karena bensin harusnya pakai ukuran liter bukan gram. Ini pada barang-barang riba. Yang kedua, syarat yang kedua harus halan, langsung tunai. Ini kalau barang-barang yang sejenis, kita tukar emas dengan emas, perak dengan perak, apalagi tadi beras dengan beras, korma dengan korma, ini barang-barang ribawi. Termasuk juga garam dengan garam, sia dengan sia, itu barang ribawi, garam. Ya, yang pertama harus sama ukurannya. Kalau 5 gram ya harus sama-sama 5 gram. Yang kedua harus tunai, nggak boleh ngutang, nggak boleh. Ini garam sekilo, nah, kita tukeran ya. Kalau ini garam halus, ini garam yang besar-besar itu apa namanya? Garam botok. Ini garam halus 5 kilo, ini garam botok 5 kilo. Ini saya kasih garam halusnya dulu, nanti garam botoknya belakang. Tidak boleh, harus langsung di sana terjadi tukar menukar. Tidak boleh ditunda, walaupun itu dia bilang nanti 1 jam lagi saya kasih, tidak boleh. Karena ini barang ribawi. Nah, kemudian yang ketiga taqabud, serah terima langsung di tempat pembelian tersebut. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi SAW, la tabi'ul warik bil warik illa mislan bi mislin. Jangan kalian tukar perak dengan perak itu kecuali kalau dia sama ukurannya. Wala tushifu ba'daha ala ba'din. Dan jangan kalian melebihkan ukuran satu dengan yang lainnya, tidak boleh. Wala tabi'u minha ghaiban binajis, dan jangan juga engkau jual beli barang-barang ribawi ini tapi dengan cara di kredit. Makanya di sini apa hukum kita ngeredit emas di online? Emas ini termasuk barang ribawi. Kita mau kredit dia. Kredit itu pakai apa? Uang kan? Uang barang ribawi apa enggak? Barang ribawi. Emas barang ribawi? Barang ribawi. Cuma karena berbeda berbeda jenisnya. Ini jenisnya emas, ini jenisnya uang. Maka di sini yang dipersyaratkan adalah langsung tunai, tidak boleh dihutang. Sehingga kredit emas yang ada di online atau emas antam dan yang lainnya itu kredit dengan cara diangsur tiap bulan atau tiap minggu. Nanti kalau sudah full bayarannya kemudian baru emasnya datang, maka ini tidak boleh. Karena ini barang ribawi. Terus gimana caranya? Sabar dulu, nabung. Kalau sudah ada uang baru kita beli emas, begitu cara. Itu yang halal. Tapi kalau ngeredit emas tidak boleh, karena emas ini termasuk barang ribawi, barang berharga yang bisa naik turun harganya setiap detik. Sehingga kalau dikredit kemungkinan akan berubah lagi harganya. Jadi yang dimaksud dengan satu jenis itu memang ya diciptakan oleh Allah dari satu hal yang sama. Seperti tadi, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, korma dengan korma, beras dengan beras. Itu satu jenis. Sehingga kalau satu jenis dipersyaratkan 3 tadi. Yang pertama harus sama ukurannya, yang kedua tunai, yang ketiga langsung serah terima barang. Nah, dan di sini dibedakan oleh Nabi SAW antara bur dengan syair, padahal sama-sama gandum. Bur itu adalah beras gandum super. Sedangkan syair gandum
gandum biasa, gandum biasa. Sehingga kalau dia walaupun sama-sama namanya gandum, tapi kalau kualitasnya beda, maka boleh tidak sama ukurannya. Boleh tidak sama ukurannya. Contohnya kita mau tukar beras super C4 dengan beras dolok yang banyak anunya itu, tai-tainya. Beras super 5 kilo tukar dengan beras dolok berapa? 10 kilo. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh karena beda. Ya, seperti ini. Nabi SAW membedakan antara gandum super dengan gandum biasa. Nah, emas demikian juga emas. Di sini tidak bisa kita tukar emas 24 karat 5 gram dengan emas berapa karat? Yang bawah 24? 23 atau 21 karat. Emas 24 karat 5 gram kita tukar dengan emas 21 karat 5 gram juga. Boleh apa enggak? Ini 24, ini 5 gram 24 karat, ini 5 gram 21 karat. Boleh apa enggak? Enggak bisa. Karena karatnya beda. Ketika 24 karat berarti itu adalah emas murni. Nukernya juga harus sama emas murni. Kalau dia 21 karat atau 18 karat berarti dia ada campuran nikelnya, besinya, timahnya di sana. Kalau karatnya kurang dari 24, maka dia ada campuran yang lain. Sehingga tidak bisa kita tukar 5 gram emas 24 karat dengan 5 gram emas 21 karat. Yang ini harus lebih banyak. Kalau yang emas 24 karatnya 5 gram, bisa jadi yang 21 karat ini harus 20 gram mungkin baru sama. Karena ini tidak murni, emas murni. Kalau yang murni itu 24 karat. Jadi kalau emas selain sama ukurannya juga harus dilihat karatnya. Karatnya juga harus sama atau ukuran emas yang ada di dalam perhiasan tersebut. Dan sering kita lihat ibu-ibu dia nukar anting-antingnya yang sudah lama dengan yang baru. Yang lama ini 5 gram, 1 gram ditukar dengan anting-anting yang baru mereknya yang lain setengah gram misalnya. Ini yang lama 1 gram, yang baru setengah gram. Ini boleh apa enggak? Enggak boleh. Ini riba. Karena masih dalam kategori sama-sama emas 24 karat. Cuma modelnya saja yang baru ini, model modern, tetap enggak boleh. Tetap enggak boleh. Selama karatnya ini masih sama-sama 24 karat, enggak bisa ditukar. Seperti itu. Nah, karena ini barang ribawi. Demikian juga tidak boleh kita tukar kurma rutop dengan kurma yang kering, yang masih basah dengan yang kering, kecuali harus apa? Harus kontan, harus tunai, karena ini barang ribawi. Karena ini barang ribawi. Nah, yang paling bagus supaya indah ini lebih baik kita tukar kurma kering dengan kurma kering, atau kurma basah atau rutop itu dengan kurma rutop. Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang nuker rutop kurma basah dengan kurma kering. Faqala Rasulullah SAW ayangkus radbu idza yabisa. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah rutop itu kurma yang basah itu nanti akan nyusut ya kalau sudah kering. Qalu na'am ya wa Nabi fanahahu Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW melarangnya. Jadi kurma yang basah namanya rutop. 5 kilo ditukar dengan tamar 5 kilo, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali harus caranya kurma dengan kurma yang kering, rutop dengan rutop, itu baru boleh dan harus sama ukurannya. Berbeda dengan nanti pada jual beli aroya namanya, itu baru boleh bagi orang yang kepingin sekali dia punya kurma kering dan dia lihat ada orang panen kurma basah atau rutop, maka yang seperti ini diperbolehkan oleh Nabi SAW karena dia butuh sekali untuk makan kurma yang basah atau rutop, dan ini bagi orang-orang miskin yang tidak bisa membeli, itu baru diperbolehkan.
Nah, kemudian wala bai'u ma bata'ahu hatta yaqbidahu. Tidak boleh kita menjual sesuatu yang kita beli sampai kita serah terima barang dulu. Sampai kita serah terima barang dulu. Kita beli sesuatu, tapi barangnya belum kita terima, tapi sudah kita jual ke orang lain. Makanya tidak boleh. Ini tidak boleh. Bagaimana cara serah terima di sini? Kembali kepada uraf. Kalau kita mungkin serah terima itu dengan menerima apa? Kwitansi atau nota itu, atau langsung kalau barangnya kita ambil langsung, itu namanya serah terima. Kemudian ini juga diperkuat dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtata'a fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Barang siapa yang membeli suatu makanan, maka jangan dijual lagi sampai dia menerima makanan tersebut, serah terima. Harus serah terima dulu. Contoh, saya beli motor 5 juta dari Pak Alang. Motornya masih di rumah dia, cuma sudah saya serahkan uangnya. Sampai rumah saya langsung telepon adik, ini ada motor saya jual 6 juta. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena barang yang saya beli itu belum saya terima, masih di penjualan. Masih di penjualan. Paham ya? Insyaallah. Nabi melarang membeli makanan kemudian dijual padahal dia belum menerima makanan tersebut. Dan Ibnu Abbas mengatakan, wala asibu kulla syai'in illa misluhu. Dan ini untuk semua barang. Ini untuk semua barang. Nah, adapun misalnya kalau sekarang saya mau punya motor. Kemudian saya minta Pak Alang belikan saya motor apa sekarang? Motor Beat misalnya, atau Scoopy. Minta tolong belikan motor Scoopy. Terserah antum mau beliin saya berapa. Nanti saya ngeredit di antum. Baik. Hanya Pak Alang berangkat ke dealer, dia beli Scoopy dengan harga berapa sekarang? 24 juta lah. Berapa Pak Alang? Ini saya beli 24 juta, saya kreditkan 26. Siap. Akhirnya motornya saya ambil. Saya ngeredit ke Pak Alang tiap minggu atau tiap bulan. Sekian. Selama 1 atau 2 tahun misalnya. Tapi di tengah perjalanan motor itu akhirnya saya jual. Boleh apa enggak? Kan belum lunas dari Pak Alang. Terus saya jual. Boleh apa enggak? Boleh? Kenapa? Karena itu sudah menjadi hak milik saya, sudah pindah tangan ke saya. Urusan saya masih nyicil ke dia, itu urusan saya. Paham? Di tengah jalan saya jual karena mungkin ada kebutuhan, tidak masalah. Nah, gambaran yang kedua ini boleh. Terus yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh itu saya minta dibeliin motor sama Pak Alang. Motornya masih di dia, kemudian saya telepon orang, saya jual lagi dengan harga yang lebih mahal. Kok motornya belum saya ambil? Ini yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dipermisalkan makanan, dan ini untuk semua barang harus ada serah terimanya. Nah, kemudian kata Syekh, wala bai'ul lahm bil hayawan, dan tidak boleh menjual atau menukar daging dengan hewan yang masih hidup. Sebagaimana hadis Sa'id bin Musayyib dari Nabi SAW bersabda, annahu naha an bai'il lahm bil hayawan. Nabi SAW melarang menukar, kalau bahasa dulu membarter, karena barternya termasuk jual beli, membarter daging dengan hewan. Daging dengan hewan yang masih hidup. Kenapa di sini? Karena daging ini termasuk barang ribawi juga, karena dia termasuk makanan keseharian kita yang sangat kita butuh. Makanya Nabi di sana menyebut makanan di sana apa? Bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, milih dengan milih, garam dengan garam.
Makanya kita hati-hati. Bumbu-bumbu yang tiap hari sangat penting itu juga hati-hati. Di sana jatuh ribawi. Jangan kita tukar tomat atau sebia sekilo dengan sebia 2 kilo padahal sama-sama sebia. Tidak boleh. Karena ini barang-barang sembako yang sangat urgen, dan di sini masuk termasuk barang ribawi. Daging juga begitu. Daging ini termasuk barang ribawi. Sehingga tidak boleh kita tukar daging 10 kilo dengan kambing yang masih hidup 1 ekor. Tidak boleh. Nah, walaupun di sini tentunya ada khilaf para ulama, ada juga mengatakan boleh kalau memang tujuannya setelah itu adalah untuk disembelih. Ya, disembelih dulu, kemudian kalau dia cukup 10 kilo, diambil 10 kilo, lebihnya dikasih kepada yang punya, sehingga 10 kilo daging tadi ditukar dengan 10 kilo hewan yang dagingnya sudah diambil, maksudnya hewannya sudah mati, dipotong kemudian diambil dagingnya. Itu kalau tujuannya adalah sama-sama untuk mencari daging boleh. Tapi kalau ompol-ompol daging 10 kilo ditukar sama 1 ekor sapi, anak sapi misalnya, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Lalu bagaimana kalau kita tukar hewan yang masih hidup? Apakah 1 ekor itu harus dengan 1 ekor atau boleh lebih? Di sini ada hadis Jabir radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, la ba'sa bil hayawan wahidun bisnaini yadan biyadin. Tidak apa-apa menukar hewan 1 ekor dengan 2 ekor. Yang penting apa? Langsung tunai, jangan dihutang. Menukar hewan yang masih hidup ini 1 ekor dengan 2 ekor. Yang penting tunai. Yang penting tunai. Nah, jadi boleh kita tukar 1 ekor kambing yang gemuk dengan 2 ekor kambing yang kurus, atau 1 ekor kambing jantan dengan 2 ekor kambing betina yang sama-sama masih hidup. Itu boleh. Kalau nukar hewan dengan hewan boleh. Loh, apa bedanya hewan dengan daging? Kalau daging ini kan siap konsumsi makanan. Kalau hewan kan belum bisa dimakan kalau dia masih hidup. Sehingga kalau hewan dengan hewan ini bukan termasuk barang ribawi. Tapi kalau sudah jadi daging, masuk barang ribawi, harus kontan. Kemudian wa yajuzu bai'u dhahab wal fiddah mutafadilan naqdan, wa kadzalika al mat'umat la yajuzu bai'u al jinsi minha bimithli al mutamasil naqdan. Dan boleh menukar emas dengan perak. Nah, sekarang kalau keadaan yang pertama tadi, emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras yang sama jenisnya, tidak boleh ditukar kecuali ada 3 syaratnya. Yang pertama sama ukuran, yang kedua kontan, yang ketiga sudah harus langsung serah terima di tempat. Tapi kalau berbeda, kita mau tukar emas dengan perak, maka di sini wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadil naqdan wa la yajuzu bai'u. Maka boleh mutafadilan, boleh beda ukurannya, tapi tidak boleh dihutang, harus kontan. Ingat, barang-barang ribawi saja. Contoh, saya mau menukar emas 1 gram dengan perak 10 gram, boleh apa enggak? Boleh, emas 1 gram, perak 10 gram, karena ini beda jenis. Kalau beda jenis, boleh beda ukuran, tapi satu syaratnya apa? Langsung tunai, tidak boleh dihutang, tidak boleh dikredit. Sama dengan tadi, kredit apa tadi? Kredit emas online, ini banyak sekali orang yang kredit emas online. Kita di sana ada akad terjadi transaksi pertukaran uang dengan emas. Kita cicil uang untuk dapat emas. Uang sama emas beda tuh sama jenisnya? Beda. Kalau dia beda, boleh tidak sama ukurannya, emasnya 5 gram, uangnya 5 juta, kan jauh beda. Tapi syaratnya harus kontan, tidak boleh dicicil, tidak boleh dikredit, tidak boleh dihutang. Emas 1 gram, perak 10 gram,
tukar langsung di tempat, tidak boleh bilang nanti 1 jam lagi, tidak boleh. Ya, saking hati-hatinya ini muamalah dalam Islam seperti itu. Demikian juga makanan. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Nabi SAW mengatakan, jika beda jenisnya makanan atau barang tersebut maka silahkan. Ya, beda ukuran tidak apa-apa, yang penting langsung kontan. Kita mau tukar beras dengan kurma, boleh benda? Boleh. Beras barang ribawi, kurma barang ribawi. Beras 5 kilo dengan kurma 2 kilo boleh? Boleh karena beda jenis, tapi harus kontan di tempat. Tidak boleh diutang, tidak boleh dicicil, tidak boleh dikredit. Karena ini barang ribawi. Sama-sama butuh. Bahkan kata Imam Malik, seandainya ada mata uang terbuat dari kulit hewan, mata uang terbuat dari kulit hewan, maka menukar kulit hewan ini dengan cara apa? Dicicil atau dikredit masuk riba. Seandainya ada alat tukar berupa kulit hewan, maka masuk di sana riba. Hati-hati. Nah, kemudian kata Syekh, wala yajuzu bai'ul gharar, dan tidak boleh jual beli sesuatu yang gharar, ada unsur spekulasi di sana. Sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, nah Rasulullah SAW ambail hasad. Nabi SAW melarang jual beli hasad, dengan jual beli dengan cara melempar kerikil. Bagaimana itu zaman dulu? Saya beli tanahmu ini 5 juta. Seberapa jauh lemparan saya ini ke kebun? Itu sudah 5 juta, itu milik saya. Boleh pendak? Enggak boleh. Bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Ya kalau kuat lemparannya jauh, hanya dapat dia tanah banyak. Tapi kalau tiba-tiba keselio dia cuma 1 meter, rugi. Sudah 5 juta, cuma 2 meter dia dapat tanah. Itu cara zaman dulu. Wan bail gharar, dan jual beli gharar yang ada unsur tipuannya sedikit. Ada unsur tipuan dan ketidakjelasan. Itu gharar. Berkata Imam Nawawi, wa tadkhulu fihi masail minha. Dan masalah jual beli gharar, sesuatu yang ada unsur apa? Spekulasi, ada unsur ketidakjelasannya di sana. Bai'ul 'abdi al-abid, jual beli budak yang sedang kabur. Tidak bisa karena sedang kabur. Ya kalau ketemu. Atau kalau kita jual beli burung merpati yang masih terbang di atas, tidak boleh. Karena bisa jadi dia pulang, bisa jadi tidak pulang-pulang. Wa ma la yaqdur al taslimihi, atau jual beli sesuatu yang tidak bisa untuk diserah terima, tidak bisa langsung untuk diambil, seperti tadi jual beli hewan yang masih terbang di atas, tidak bisa. Atau kita beli kambing atau sapi di Sumbawa tapi sapinya masih di atas bukit, di gunung-gunung itu, liar lagi, tidak bisa. Wa ma lam yatimmu milkul ba'i alaihi, atau jual beli barang yang belum dimiliki secara sempurna oleh penjual. Belum dimiliki secara sempurna, artinya belum pindah tangan juga ke dia. Wa bai'u sama filma, atau jual beli ikan yang masih ada di air. Apalagi kalau airnya keruh lagi, tidak bisa diprediksi. Wal laban fid dar, kemudian membeli susu yang masih dalam puting susu hewan, tidak bisa. Wal hamal fil batan, jual beli janin hewan yang masih di perut hewan tersebut. Ini anaknya saya beli 2 juta, langsung diserahkan uang. Padahal anaknya masih di perut, sudah diserahkan uang. Tidak boleh. Karena nanti bisa jadi lahir selamat, bisa jadi mati. Nah kalau mati gimana? Uangnya sudah habis dipakai beli beras. Wa kullu dzalika batil. Semua itu termasuk jual beli yang batil. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Naha an bai'il habalil habalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli hewan yang masih ada di perut induknya. Ini tidak boleh. Kemudian dari Ibnu Umar juga, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sperma pejantan. Sperma pejantan. Datang petugas dari dokter dari kehewanan, sekali suntik 50.000. Boleh seperti itu? Boleh? Tidak boleh.
Karena bisa jadi langsung jadi, bisa jadi tidak ada pembuahan. Sehingga yang benar bagaimana? Yang benar caranya apa? Ini 100.000 sampai dia jadi hamil sapi betinanya, itu baru boleh. Tapi kalau 100.000 2 kali suntikan, sekali dihitung 50.000, tidak boleh dalam Islam. Karena ini spekulasi, bisa jadi, bisa jadi tidak bunting sama sekali, tidak hamil sama sekali. Kuda betina atau sapi betinanya. Nah, tapi kalau spekulasinya atau unsur ketidakjelasnya itu sangat apa sangat sedikit, maka di sini diperbolehkan. Imam Nawawi mengatakan, "Wa matatu il hajah wa lam kunatras anhu ka asasidda." Sesuatu yang sangat dibutuhkan dan tidak bisa mengelak di sana, walaupun ya ada ketidakjelasnya walaupun sedikit, maka diperbolehkan. Ka asasidda, seperti pondasi rumah. Kita sudah perjanjian di pondasinya harus begini-begini, biayanya begini-begini. Ternyata tanahnya ini tanah malit, misalnya tanah peda, sehingga ternyata berbeda di sana, biaya yang keluar lebih banyak, maka di sini tidak masalah karena tidak bisa dihindari. Wa syira'il hamil ma'al ihtimal an al-haml wahidan aw aksar, atau membeli hewan yang bunting, yang di sana ada kemungkinan ya buntingnya itu dia anaknya 1, anaknya 2. Yang dimaksud di sini adalah membeli induknya itu. Kalau yang tadi yang dilarang adalah beli anak. Ini kita beli induknya yang sedang bunting. Bisa jadi buntingnya di sana anaknya 2, anaknya 3, anaknya 4. Kalau 4 kan untung besar kita. Tapi kalau cuma 1 kan agak kurang untung kita. Ini juga tidak jelas, tapi diperbolehkan karena susah untuk dihindari. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Allah Ta'ala sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala